dan haji. Buktinya ada travelnya 60, subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan mereka ibu dan bapak menjadi pionir bagi pelayanan tamu Allah. Karena ibu dan bapak, saya pernah miris sekali. Saya dulu tahun 2000 berapa ya, 2006 membawa jamaah, kemudian beli tiket Pak, beli hotel ke Mekah full. Dari Mekah suruh ke mana? Coba ke Singapura. Jadi orang-orang Singapura dulu itu ngeblok hotel. Saya bilang, saya ini dari Al-Azhar, jemaahnya jemaah orang Islam. Kemudian saya harus beli hotel dari Singapura. Subhanallah, ketika saya masuk ke ruangannya di Singapura, Pak Bu, lambang salib Pak. Allahu Akbar. Saya bilang ini orang-orang Al-Azhar ini dosa, nggak punya bos-bos, nggak punya lotman hotel. Nah dari situlah saya termasuk sama Ustadz Anwar dari 2005 ya, ke 2005 berusaha maksimal dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi teman-teman alumni Al-Azhar dari sejak 2000-an sudah mulai bergerak dan didukung doa oleh ibu dan bapak, mudah-mudahan mereka ini betul-betul menjadi para bisnismen handal di Indonesia, terutama dalam dunia travelan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau di tenda, bahkan punya program kemarin ibu dan bapak, Ustadz Faisal dan juga kawan-kawan di Aspuri, One Travel One Pesantren. Subhanallah. Jadi kalau ada 60 travel berarti minimal ada 60 pesantren baru. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Jadi bisnis ini kalau dikuasai oleh orang-orang yang baik, outputnya akan menjadi baik. Oleh karena itu doakan oleh ibu bapak ini di makom-makom mustajab. Mudah-mudahan mereka itu menjadi pionir pergerakan ekonomi Islam di Indonesia. Obrolan di tenda itu salah satu diantaranya bagaimana Pak 10-5 tahun ke depan 9 naga itu diganti dengan 9 haji. Haji Faisal, Haji Anwar, Haji Ibrahim, ya kan? Itu semua 9 naga itu harus diganti. Kenapa? Kita malu sama Rasulullah. Kalau kita sering haji, sementara kita masih mengumpulkan zakat. Ya kan? Kita harusnya berada di depan. Kenapa? Hal satu-satunya narasi dari Ka'bah ini berbapak menjadi manusia-manusia yang kaya di dunia, di akhirat masuk surga. Nah, kenapa harus itu? Ini kajian kita pada siang hari ini. Ibu dan Bapak, saya selalu menyampaikan dalam 2014 saya terinspirasi menulis satu buku judulnya The Power of Syukur. Buku ini pertanyaan besarnya, dalam buku pertama saya menuliskan, dalam buku The Power of Tama itu, setiap orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, pasti dia akan kaya, mustahil dia miskin. Bahkan hadisnya, tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqr. Haji umroh itu laksanakan karena dua-duanya menghilangkan kemiskinan. Saya bilang, kok Allah powerful banget, kok Rasulullah begitu pede ya, haji kemudian Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ini guru main bola saya di paling belakang. Ibu dan Bapak, Rasulullah SAW pede banget, orang yang ke Mekah pulangnya akan kaya. Sebab dari mana cari subhanallah. 2014 saya terinspirasi menulis satu buku jawaban dari itu, judulnya The Power of Syukur. Jadi ibu dan bapak, saya menyimpulkan ibadah haji, ibadah umroh adalah training untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau selama hajinya, kalau selama umrohnya, dia dididik, ditraining, diarahkan, dipaksa untuk apapun yang terjadi bersyukur, maka dia terbiasa. Kalau sudah terbiasa bersyukur, masuk pada grand teorinya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanna. Kalau kata santri itu menggunakan nun taukid tsaqilah, artinya sumpah Allah. Sumpah Allah itu jelas kapan akan ditambah rezekinya, akan ditambah kehidupannya, akan grow up. Kapan? La in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai bersyukur. Maka subhanallah ibu dan bapak,
saya ingin mengingatkan kembali, mari kita sama-sama menginternalisasi diri, sama-sama membebaskan diri dan jiwa totalitas dalam sebuah kesyukuran. Apalagi subhanallah kemarin kita sudah disimpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Arafah. Ibu dan Bapak, harus kita maknai tanah Arafah tahun ini betul-betul akan menjadikan kita hidupnya semakin berkah. Bu, Pak, tanah Arafah itu sengaja Allah tarik kita, hadirkan di kita minimal 3 hal yang kita dapatkan. Dan kita yakin hari ini pasti, Ibu dan Bapak, yang pertama apa? Dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ibu dan Bapak, taruhlah kalau umur Ibu dan Bapak sekarang misalkan 70. Akil baligh itu mulai umur berapa? 10 taruhlah. Berarti Pak, 70 dikurangi 10 berapa? 60. Allah simpan malaikat raqib atid kiri kanan kita mencatat gitu kejelekan ibu dan bapak selama 60 tahun. Kita nyolong, kita ngomongin orang, kita gangguin wanita orang, kita dicatat semua oleh malaikat-malaikat Allah selama 60 tahun. Hanya kemarin kita berada di tanah Arafah, berwukuf kita, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita yang 60 tahun itu. Subhanallah. Jadi hari kemarin Ibu dan Bapak, kita itu masuk pada hari di mana seluruh dosa-dosa kita. Jangan sampai tidak percaya diri Ibu dan Bapak. Jangan, kita harus betul-betul optimis. Kemarin itu adalah momen yang terindah dalam kehidupan kita. Seluruh catatan-catatan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan narasinya waraja'a, dan dia kembali ke negerinya kayaumin, seperti hari waladatu ummuhu, baru dilahirkan dari rahim ibunya yang masih sangat suci. Allahu Akbar. Jadi Ibu dan Bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini ini adalah orang-orang yang telah move on, orang-orang yang telah reborn, terlahir kembali. Ya Allah, alhamdulillah, sebelum kau cabut nyawaku ternyata engkau sampaikan aku di tanah Arafah untuk engkau hapuskan semua dosa-dosaku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terhapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua Ibu Bapak, dikabulkan semua permintaan kita. La mani'a, kata Allah, tidak akan tertolak. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh doa-doa kita. Ibu dan Bapak, bagaimana lagi kita tidak bersyukur? Seluruh yang kita narasikan, apalagi di tempat ini juga termasuk dalamnya adalah tempat yang mustajab. Penghapusan dosa. Yang kedua, pengkabulan doa. Yang ketiga, laisa lahu jaza illal jannah. Dijanjikannya kita masuk, Ibu dan Bapak, di dalam surganya Allah. Bukankah itu yang kita cari? Setiap hari ya Allah, pagi, siang, sore, sampai malam, kita itu mencari apa? Mencari agar kita kelak masuk di dalam surganya. Dengan Ibu dan Bapak ditarik oleh Allah ke tanah Arafah kemarin, itulah voucher untuk kita masuk di dalam surganya Allah. Jadi Ibu dan Bapak, harusnya kita rasakan hari ini betul-betul tanpa beban. Kenapa dosa-dosa kita telah dihapuskan, doa-doa kita dikabulkan, kemudian dijanjikannya kita masuk di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak, kita masuk di dalam surganya Allah bersama-sama dengan orang yang paling kita cintai, yang paling kita berhutang budi kepadanya, yaitu kedua orang tua kita. Allah menarasikan anishkurli wali walidaika. Setelah kita bersyukur kepada Allah, ingat. Yang kedua adalah wali walidaika, kepada kedua orang tua kita. Ibu dan Bapak, saya ingin mengingatkan kembali, jadikan ibadah haji ini juga adalah kado terindah untuk almarhum Ibu dan Bapak kita. Orang tua kita hadir, Ibu dan Bapak. Sekarang itu mereka melihat kita, mereka tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, anakku yang aku lahirkan, anakku yang aku didik, anakku yang aku doakan terus menerus, hari ini berada di Mina dan kemarin berada di Arafah. Hadir mereka, Ibu dan Bapak. Walakin la tash'urun, kata Allah. Tapi kita tidak merasa bahwa mereka itu hadir. Jadi jangan lupa Ibu dan Bapak, doa-doa sebelum sholat, setelah sholat, ataupun dalam sholat, doakan mereka. Mereka itu hadir bersama dengan kita. Kalau mungkin bisa menyapa, ingin ngobrol sama kita. Ibu dan Bapak, jadikan ibadah haji kita adalah kado terindah untuk almarhum Ibu dan Bapak kita. Bayangkan mereka saat ini merasakan keindahan dan
kenikmatan. Bahkan mungkin ibu dan bapak saat ini berada di Mina, kemarin di Arafah, adalah mungkin doa orang tua kita dulu. Ya Allah, jadikan anakku orang yang Engkau panggil ke tanah suci. Doa orang tua kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan mungkin orang kita pernah berdoa, ya Allah, jadikan anakku, aku telah sekolahkan ke Al-Azhar. Setelah dari Al-Azhar, panggil ke Mekah berkali-kali, ya Allah. Mungkin doa-doa mereka juga. Maka ibu dan bapak, selain kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Caranya, doakan mereka. Rasulullah Bapak pernah ditanya oleh seorang dari Bani Salamah. Kata dia, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima? Orang tuaku setelah meninggal, apakah aku masih bisa berbuat baik? Kata Rasulullah, na'am. Betul. Apa gerangan? Pertama, as-salatu alaihima. Berdoa untuk mereka. Doakan terus mereka. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anna. Doakan mereka dalam kondisi apapun. As-salatu alaihima. Yang kedua kata Rasul, wal istighfaru lahuma. Mintakan ampunan mereka. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosa orang yang paling berjasa bagiku, yaitu kedua orang tuaku. Terbayang wajah ibu kita. Terbayang wajah ayah kita. Mintakan ampunan kepada Allah. Wal istighfaru lahuma, kata Rasul. Kemudian ibu dan bapak yang ketiga, wa infazu bi ahdihima. Menjalankan cita-citanya. Orang tua kita punya usaha, kemudian meninggal, kita lanjutkan. Itu bukan hanya kita murabah, bukan hanya kita mendapatkan untung ibu dan bapak, tapi di situ ada kebaikan yang namanya birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua kita. Jadi infadhu bi ahdihim, ataupun orang tua, nah nanti kalau kau punya uang bikin pesantren ya, kemudian kita bikin pesantren, Allahu Akbar, itu berlipat-lipat ganda ibu dan bapak pahalanya. Kenapa? Karena membuat senang orang tua kita. Pokoknya cita-cita orang tua kita lanjutkan, kata Rasulullah. Itu termasuk birrul walidain. Kalau Imam Syafi'i menambahkan juga wal wassodaqatu bismihima, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya, selain al-salatu alaihima, kemudian awal istighfaru lahuma wa infadu bi ahdihima, adalah wa ikramu asdiqaihima, memuliakan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Jadi ibu dan bapak, jangan berpikir, lah itu mah bukan bapak saya, cuman adik bapak saya. Sama bapak. Al-ammu itu, paman itu fi makanil ab. Jadi seperti ibu kita. Pernah Rasulullah didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, saya mau jihad. Janganlah kamu mah, kenapa? Berbakti saja. Orang tua saya udah hilang, udah tidak ada ya Rasul. Adik ibumu masih ada. Itulah sama kata Rasulullah. Jadi ibu dan bapak, paman kita, uak kita, kakak dari ibu kita, bapak kita, sama mereka fi makanil wa fi makanil ab. Maka kita muliakan mereka. Bahkan kalau memungkinkan ibu dan bapak kasih kemuliaan, kebahagiaan, berangkatkan haji, berangkatkan umrah. Subhanallah. Berlipat-lipat kali kita pahalanya bisa memberangkatkan orang tua. Walaupun orang tua asli tidak ada, orang tua adik ibu, adik bapak, berangkatkan itu luar biasa. Sampai ibu dan bapak, Rasulullah pernah memanggil Umar bin Khattab, Umar kesini, mau nggak kamu masuk surga? Mau ya Rasulullah, mau masuk bersamaku, mau. Bagaimana caranya Rasul? Kata Rasul gini, Umar, engkau minta doa kepada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Rasulullah meninggal, gantikan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah. Ingat kata-kata Rasul. Rasul itu dulu pernah bilang begitu. Apa yang terjadi? Musim haji, Sayyidina Umar berpidato, wahai jemaah haji sekalian, terutama yang dari negeri Yaman, adakah di antara engkau yang kenal yang namanya Uwais dari negeri Qarn? Ada orang yang, ya Amirul Mukminin, saya dari negeri Yaman, saya tahu. Tapi saya ingin bertanya, kenapa kau kenal dia? Padahal dia adalah bukan orang kaya, dia bukan seorang yang punya uang, ataupun dia bukan tokoh, dia hanya pencari daun lontar. Kata Sayyidina Umar,
jangan dulu banyak cerita, bantu untuk dihadirkan. Hadirkanlah di Madinah. Setelah hadir di Madinah, Sayyidina Umar bertanya, wahai Uwais, apakah engkau yang namanya ini? Betul ya Amirul Mukminin. Tolong doakan aku. Kenapa? Rasulullah pernah bilang, kalau ingin aku masuk surga, minta didoakan oleh namanya Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Kemudian angkat tangan, kemudian berdoa sampai Sayyidina Umar meneteskan air mata. Setelah selesai doa, ibu dan bapak, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, aku ingin bertanya, engkau punya apa sih? Atau apa amalan engkau sehingga engkau itu sudah dijamin oleh Rasul, Rasul dikasih tahu dari Jibril, engkau itu sangat terkenal di langit. Engkau itu sangat terkenal di langit. Apa amalan engkau? Apa jawabannya? Uwais Al-Qarni bilang, wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya uang, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya apapun. Tapi yang dalam hidup saya punya satu saja, apa? Saya punya keinginan, tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Selama hidup saya itu saja yang saya jaga. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Orang tua laki-laki saya sudah meninggal, sampai ibu saya bilang, Uwais, ingin sekali ibu datang ke Mekah. Saking saya tidak ingin mengecewakan ibu saya tidak punya kuda, saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun. Tapi saya ingin membahagiakan ibu saya. Saya gendong ibu saya dari Yaman sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, ternyata kata Sayyidina Umar, itu yang menyebabkan Uwais Al-Qarni menjadi orang yang terkenal di langit. Karena ingin menjaga keriduan, ataupun juga ingin membahagiakan yang namanya orang tua kita. Ibu dan bapak, bersyukur kita kepada Allah. Dan yang keduanya adalah bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai lupa bahwa orang tua kita adalah segalanya. Ibu dan bapak, kalau kita tidak baik kepada orang tua kita, hancur hidup kita. Hanya berselisih sedikit, misalkan kita ngomong kemana-mana, ke sana kemari sampai menyakitin istri ibu kita. Naudzubillah, subhanallah. Ibu dan bapak, hancur hidup kita kalau kita bertentangan, bahkan bersilang pendapat, kemudian jelek akhirnya dengan orang tua kita. Rasulullah pun pernah menggambarkan ceritanya Alqamah. Bu Pak, Alqamah itu seorang ustadz, hafidz Quran, tiap harinya ngajarin Quran. Kemudian sakit. Ketika sakit parah, Bilal bin Rabah dan Abu Bakar datang ke rumahnya. Kata Abu Bakar, ini kayaknya sudah sakaratul maut. Bilal, ditalkin aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulut Alqamah dia teriak, la, terus begitu. Heran. Itu Bilal bin Rabah, Alqamah, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tinggal sebentar lagi kau akan meninggal. La. Kata Bilal bin Rabah, Alqamah, mana Quran engkau? Mana umroh engkau? Mana ibadah haji engkau? Engkau itu sudah orang yang selalu beribadah. Ketika ajal mau menjemput engkau, katakan la ilaha illallah, malah nggak mau. Ibu dan bapak, lama terus. Kemudian Bilal bin Rabah dan Abu Bakar kembali ke Rasul. Ya Rasul, itu Alqamah aneh sekali. Kenapa kok susah sekali? Apa kata Rasul? Bilal, datangi ibunya, cari ibunya. Didatangin ibunya. Ibu tahu anak ibu sudah sakit sangat-sangat parah. Tahu. Terus bagaimana? Biarin aja lah katanya. Berarti ada sesuatu hal yang tersinggung. Ibu kenapa? Tersinggung? Iya, saya tersinggung oleh anak saya. Kenapa ibu? Subhanallah, dia bilang begini ibu bapak. Huwa yufaddilu zaujatahu. Dia adalah anak yang aku lahirkan. Dia adalah anak yang aku besarkan. Tapi setelah dia kawin, dia lebih mencintai istrinya ketimbang ibunya. Allahu Akbar. Ibunya tersinggung, ibu dan bapak. Ibunya Alqamah. Kata Bilal, ibu maafkan saja, kasihan itu Alqamah sudah di akhir ujung kematian. Enggak, sangat sakit hati. Lapor lagi kepada Rasulullah, Bilal bin Rabah. Apa kata Rasul? Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar di depan rumahnya. Untuk apa? Kita akan bakar itu Alqamah hidup-hidup. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, orang yang ibunya tersinggung, kata Rasulullah, bakar hidup-hidup. Kenapa? Agar api neraka nanti tidak mendapatannya, ataupun juga tidak menyantapnya. Mendingan hidupnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu dan bapak,
orang tua kita adalah segalanya dalam seluruh hidup kita. Maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita akan berbuat, selain kita bersyukur kepada Allah, mari kita kembalikan atau lanjutkan. Yang kedua adalah anishkurli wali walidaika, kepada orang tua kita. Bersyukur kepada orang tua kita itu pun akan menjadi orang-orang ataupun menjadi satu kebaikan kita, di mana kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengikuti tata cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, ayat yang saya sampaikan tadi adalah surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di situ menggambarkan tentang bahwa satu-satunya setting goal, satu-satunya tujuan setan adalah menjadikan kita orang yang tidak mampu bersyukur. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim tsumma la atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Seolah-olah ibu bapak, iblis bilang gini kepada Allah, ya Allah, tugas aku adalah menggiring mereka untuk keluar dari jalanmu yang lurus. Kalaupun mereka sudah datang ke Mekah, mereka datang melaksanakan ibadah haji, la'udannahum, aku akan perdayakan mereka agar keluar siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim, aku akan ganggu kiri kanan semuanya. Intinya apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka, ya Allah, tidak pandai bersyukur. Di Minanya mah di Mina dia mabit, di Arafahnya mah dia wukuf di Arafah, tapi lihat ya Allah, mereka tidak bisa bersyukur. Ibu dan Bapak, jadi satu-satunya energi untuk melawan setan, kalau di Mina ini dijadikan sebuah proses perlawanan setan, adalah the power of syukur. Jadi satu-satunya yang akan mengalahkan setan, iblis, adalah bagaimana kita membangkitkan kemampuan dan keinginan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Maka hanya dengan kesyukuran, Ibu dan Bapak, setan itu akan kalah. Ketika kita datang melempar jumroh tadi pagi misalkan, ataupun besok lagi, bukan melempar setan, Ibu dan Bapak, hati-hati. Karena kita setan lempar, kita nggak ngelihat ya. Mereka kan dari bangsa api. Jin, bangsa jin. Jin itu kan dari kata jannah. Jannah itu samar, tidak terlihat. Jadi yang namanya jin itu tidak terlihat. Ustaz, ada yang melihat jin. Kalau ada yang bisa melihat jin, berarti dalam dirinya ada jinnya. Ya kan? Itu yang harus diruqyah sebenarnya, bukan wah dia punya indera keenam, indigo. Kenapa bisa melihat setan? Orang yang bisa melihat sesuatu itu, nanti di matanya ada sesuatu. Jadi jin itu jannah, tidak terlihat. Jadi ketika melempar itu, Ibn Bapak, bukan melempar setan, tapi melemparkan sifat-sifat setan yang masih ada dalam diri kita. Ketika kita melempar bismillah, ya Allahu Akbar, lemparkan ya Allah. Saya punya iri dengki kadang-kadang. Lemparkan ya Allah, keluarkan ya Allah, bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allah, kadang-kadang saya tuh suka ada ujub, saya pengen dilihat, pengen dihargai oleh orang lain. Itu sifat-sifat setan, Ibu Bapak, lemparkan bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allah, kadang-kadang saya kalau melihat tetangga begini, saya suka sakit hati. Itu tidak baik. Lemparkan bismillah ya Allahu Akbar. Jadi melempar jumroh itu adalah melemparkan sifat-sifat setan yang masih ada di dalam diri kita. Ibu dan Bapak, kemudian yang terakhir kuncinya, Ibu dan Bapak, bagaimana agar kita masuk di dalam kekuatan kesyukuran? Lihat Ibu dan Bapak, di surat Al-A'raf itu, la'aqudannahum siratal mustaqim. Yang akan diperdaya itu adalah siratal mustaqim. Karena Allah tahu yang akan dihantam oleh setan itu siratal mustaqim, Allah kasih formulanya kita setiap hari, 17 kali kita membaca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, guide us to the straight way. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah ini problemnya. Mana jalan lurus itu, Ibu dan Bapak? Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang an'amta. Mohon maaf, an'amta itu kebanyakan ditafsirkan engkau beri nikmat. Yang paling tepat menurut saya, an'amta itu, Ibu dan Bapak, adalah engkau nikmatkan. Jadi bukan engkau beri nikmat. Kalau Allah beri nikmat, asumsi kita dapat uang 1 miliar, besar sekali, ya kan? Allah beri nikmat. Tapi kalau Allah nikmatkan, uangnya tidak harus 1 miliar. Uangnya 1 real pun, Ibu dan Bapak, akan nikmat. Kenapa? Karena Allah kasih energi, Allah kasih mesin untuk bisa menikmatkan. Subhanallah. Jadi siratal mustaqim itu, Ibu dan Bapak, adalah jalan di mana Allah berikan, mampukan kita untuk bisa menikmatkan.
Kita berada di sini ruangan, subhanallah, ibu bapak semua adalah orang-orang kaya. Setiap hari seperti apa dilayani, tapi sementara di sini ibu bapak kita seperti apa pindang, seperti ikan asin. Apakah protes? Tidak. Bagaimana? Dinikmatkan. Jadi ibu dan bapak, dinikmatkan itu adalah sebuah proses kita untuk masuk di dalam siratal mustaqim. Jadi ketika kita berdoa dalam bacaan sholat kita, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta. Yaitu ya Allah jalan yang engkau mampukan aku untuk bisa menikmatkannya. Apapun yang terjadi, dimanapun kita hidup, bersama siapapun kita hidup ibu dan bapak. Kalau Allah kasih pancaran dalam dada kita, kemampuan untuk menikmatkan. Mudah-mudahan pulang dari Mina ini ibu dan bapak, Allah pancarkan kemampuan untuk menikmatkan apapun yang ada. Sehingga seluruh masalah dalam hidup kita, seluruh program dalam hidup kita, kita bisa jalankan dengan baik. Dengan apa? Kembali kepada siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Yaitu jalan yang dimana aku bisa menikmatkan apapun yang terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, itu saja mungkin sekedar kultum kuliah 7 menit lebih. Terima kasih atas kesempatannya kepada kawan-kawan dan terus berjaya di Aspuri. Mudah-mudahan betul-betul kita menjadi keluarga yang terlahir dari pendidikan, dari Al-Azhar, kemudian juga mendidik umat, kemudian juga bukan hanya mendidik umat, tapi menjadikan umatnya betul-betul mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, mari kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk organisasi Aspuri, untuk ketua, bendahara, dan juga semua kolega-koleganya di organisasi, teman-teman alumni Al-Azhar, biar mereka dikuatkan untuk terus membimbing umat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.